Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua ya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Di mana di kesempatan kali ini ya kan, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman dari price perkembangan sektor kripto gitu teman-teman ya. Kita update terlebih dahulu dari segi market cap, dia masih bertahan di kisaran 3,24 triliun. Untuk volume sendiri teman-teman ya, semoga saja malam hari ini bisa sampai di area 200 plus billion dollar lah ya. Dan untuk Bitcoin dominance ya, yang tadi siang itu kalau nggak salah berada di kisaran 60,2 sekian, kali ini berada di area 60,5. Jadi ada persentase kenaikan ya. Harapan kita kan Bitcoin dominance ini turun gitu kan, malah naik-naik lagi, strong lagi bertahan di area 60. Kapan kita mau melihat all session gitu kan? Nah, terus di sini kalau kita lihat Fair and Greed Index dia berada di area 35. Parameter harga Bitcoin dalam kurun waktu 24 jam terakhir ada sedikit recover sekitar 0,64%. Ethereum di area 0,49% dan beberapa altcoin di malam hari ini wah, bisa kalian lihat sendiri, merah merona-rona alias meronta-ronta gitu kan. Oke ya. Mental tetap aman ya kawan ya. Jangan panik lah ya kan. Karena gini, sebagian orang itu masih yakin dengan adanya alt session, sebagian orang udah pesimis nggak akan ada alt session gitu ya. Jadi memang kalau kita disuruh nebak apakah ada alt session atau nggak ada ilmu pasti ya. Kalau alt session menurut siklus sebelumnya seharusnya terjadi di tahun ini, entah nanti di kuartal 1 ini, kuartal 2 atau kuartal 3 atau di kuartal 4 gitu kan. Seharusnya akan ada yang namanya alt session gitu ya. Oke, jadi kesempatan kali ini dengan keadaan sektor kripto yang merah merona-rona alias meronta-ronta seperti ini, ada sedikit informasi buat para pemegang PP dan WIF. Kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, di tengah kehancuran daripada sektor kripto, di tengah penurunan daripada token-token ya utilitas dan meme coin, di sini teman-teman ya, Wells membeli PP dan WIF. Oke, senilai 16 juta US dollar. Apa selanjutnya? Wah, berarti ini tanda-tanda bahwasannya para Wells masih optimis nih terhadap PP dan WIF. WIF itu dari persentase harga 4, sekian dolar, kali ini di bawah di bawah $1 loh harganya ya. Paus Coin Meme membeli 375 miliar token PP dan 15 juta token WIF dalam kurun waktu 24 jam terakhir yang menandai rally sedang terjadi. Amin. Semoga saja teman-teman ya. Berarti kalau PP WIF ini masih diakumulasi, mereka yakin nih untuk kedepannya masih akan ada yang namanya rally, akan ada yang namanya pumping gitu kan. Nah, inilah kebalikan dari Wells dan pemain Plankton gitu teman-teman ya. Jadi kalau Plankton itu saat turun mereka cut loss dan takut untuk akumulasi. Tapi kalau Wells ya market turun mereka siap-siap nih untuk melakukan penyerokan gitu kan. Cuman ya itu tadi teman-teman ya, meskipun kita hanya pemain teri, kalau kita nggak ada dana dingin jangan sampai dipaksakan gunain uang dapur, pinjol atau pinjam tetangga dan sebagainya. Jangan sampai ya teman-teman ya, cukup apa yang kita miliki ya udah itu aja. Semisal kita nggak bisa DCI bang, saya udah nggak ada dana ya, udah nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak cut loss, kalian belum rugi ya, belum rugi kalau kalian nggak cut loss. Karena apa? Walaupun value-nya turun, tapi kan tokennya masih utuh. Nanti kalau naik juga ikut naik kan gitu teman-teman ya. Sekitar 16 juta US dollar dari token yang disebutkan di atas ya, dari raksasa bursa mata uang kripto Binance. Oke ya, dibeli dari Binance. Sebagai hasilnya penggemar pasar kripto mengantisipasi pergerakan bullish untuk token meme ini ke depannya. Memecoin Wells mengumpulkan 370 billion token PP dan 15 juta WIF yang memicu optimis. Menurut data dari Spot on Chain ya teman-teman ya, DX, Paus Coin Meme meraup sejumlah besar kedua token tersebut dari Binance pada tanggal 5 Februari. Data tersebut mengungkapkan bahwa Paus dengan alamat tersebut mengantongi 375,35 miliar PP senilai 3,73 US dollar dari raksasa bursa kripto yang disebutkan pada hari Kamis. Nah, lebih jauh Paus dengan alamat baru membeli sekitar 9 juta WIF senilai 7,42 juta US dollar dari bursa yang sama dalam periode yang sama. Selain itu, alamat Paus
yang ketiga terbangun setelah 2 tahun tidak aktif untuk membeli token meme bertema anjing senilai 5,19 juta. Oke ya, jadi alamat Wells yang nggak aktif 2 tahun aja ya saat melihat market crash seperti ini masih antusias untuk apa? Membeli token bertema anjing tersebut yaitu WIF. Ya berarti masih ada potensi lah ya untuk mengalami kenaikan. Ya kalau WIF sendiri teman-teman ya mengingat all time high-nya di area 4, sekian dolar ya kan. Ya tidak menutup kemungkinan hanya kembali ke ranah 1 sampai di area 4 dolar sih possible kayaknya teman-teman ya, sangat-sangat mudah lah karena kalau kita lihat WIF ini ya seringkali mengalami volatilitas harga yang cukup mantap jiwa ya. Jadi di sini para whales itu memanfaatkan peluang beli saat turun, peluang jual saat naik, ya kan. Sementara itu perlu dicatat bahwa pasar kripto telah mengalami volatilitas yang luar biasa baru-baru ini. Dengan bulan ini terbukti tidak begitu baik bagi para investor. Harga Bitcoin telah kehilangan hampir 60%, ya kan, dari nilainya sejak akhir Januari hingga saat ini. Dengan altcoin terutama mengikuti aksi yang memudar dengan lebih banyak panas. Nah, terus Dogwifat, ya kan, atau WIF meski sudah mengalami penurunan harga, mengalami penurunan lebih lanjut sebesar 29% dari akhir Januari hingga saat ini. Mengikuti pergerakan yang sangat mirip, bahkan PP Coin kehilangan hampir 26% dalam periode yang sama. Namun akumulasi besar-besaran oleh para paus di tengah kemerosotan ini menandai apa? Potensi strategis beli saat harga sedang turun yang menandakan kenaikan harga. Dan dengan demikian pemulihan sudah dekat untuk koin meme terkemuka ini. Amin, semoga saja ya. Semoga saja ini bisa menjadi tanda-tanda recovernya dalam waktu dekat untuk PP dan WIF. Nah, bagaimana kinerja koin meme di tengah meningkatnya aktivitas paus? Jadi pada saat pelaporan ini dibuat gitu kan, saat artikel ini muncul gitu teman-teman ya, harga PP itu mengalami kenaikan 1,5%. Cuman ya malam hari ini juga turun gitu teman-teman ya, turun meskipun dia masih dengan 4.0 ya, masih mempertahankan di kepala 1. Ya tentunya di sini teman-teman ya, tentunya di sini gini ya, untuk teman-teman semua ya kan, ini hanya sekedar saran. Kalau kalian masih pegang PP, masih pegang WIF dengan kondisi kerugian, menurut saya pribadi di hold aja ya. Kalau kalian cut loss, ya kalian akan mengalami kerugian yang cukup signifikan. Kadang kan gini teman-teman ya, kita udah cut loss, tiba-tiba harga naik, tapi kita hold harganya turun. Tapi gini, secara kasat mata ya kan, kita belum melihat yang namanya alt session. Kenapa saya bilang kita belum melihat alt session? Kalian bisa melihat sendiri dari indeks parameter Bitcoin dominance serta dengan indeks parameter Bitcoin price dan altcoin price-nya, ya kan? Hukum alamnya Bitcoin dominance tinggi, Bitcoin price-nya down, altcoin itu akan mengalami dump. Itu hukum alam, teman-teman, hukum sektor kriptonya gitu kan. Nah, kalau kita melihat Bitcoin dominance down, Bitcoin price up, maka kita akan melihat alt session. Atau kita melihat Bitcoin dominance down, Bitcoin price-nya apa? Sideway atau konsolidasi, maka kita akan melihat yang namanya altcoin itu mengalami recover atau kenaikan harga gitu kan. Nah, jadi untuk saat ini harapan kita adalah kita menunggu yang namanya Bitcoin dominance itu turun dulu ya, karena masih sangat tinggi di area 60 gitu kan. Nah, buat teman-teman semua para holder PP, WIF tetap semangat ya kan teman-teman ya, tetap semangat ya. Saya hanya bisa memberikan semangat buat kalian semua. Semoga di kuartal ini teman-teman ya, kuartal 1 ini hanya sebagai uji mental aja. Apakah kita kuat untuk nge-hold, apakah kita enggak, ya kan? Dan semoga saja teman-teman ya, mungkin di pertengahan Februari, semoga saja, atau di minggu kedua teman-teman ya, semoga saja market recover kembali, Bitcoin di atas 100.000 US dollar, Bitcoin dominance down, ya kan? Altcoin mulai merangkak naik harapannya. Oke, tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.